Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, yang teman-teman silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, yaitu datang dari Liga Inggris. Yaitu adalah Michael Carrick puji kualitas Kobbie Mainoo jelang ujian berat kontra Arsenal ya. Saya ulangi lagi, yaitu adalah Michael Carrick puji kualitas Kobbie Mainoo jelang ujian berat sebelum bertemu Arsenal ya. Lebih tepatnya seperti itu ya teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya, bahwa Michael Carrick yang telah melontarkan pujian terbuka kepada Kobbie Mainoo, yaitu jelang laga tandang Manchester United ke markas Arsenal, yaitu adalah pelatih interim, itu menilai gelandang muda tersebut memiliki kualitas yang menonjol dan karakter kuat. Yaitu adalah Kobbie Mainoo yang sebelumnya kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah Ruben Amorim dengan sistem 3-4-3 yang telah diterapkan Amorim membuatnya lebih sering berada di pinggir lapangan. Dan untuk situasi yang serupa juga, yaitu situasi yang berubah secara setelah Carrick juga mengambil alih, yaitu adalah Mainoo langsung dipercaya tampil semenjak awal dan menjadi bagian penting dalam kemenangan Manchester United atas Manchester City akhir pekan lalu. Untuk Mainoo kembali dapatkan kepercayaan, yaitu selama masa sebuah kepemimpinan Ruben Amorim. Untuk Mainoo sendiri yaitu tidak menjadi pilihan utama di lini tengah. Meskipun begitu, Amorim telah menegaskan sang pemain tidak masuk daftar jual dan telah menyebutkannya sebagai masa depan. Untuk minimnya waktu bermain membuat Mainoo berada di posisi pinggiran sebelum pergantian pelatih pada awal Januari. Untuk Carrick sendiri kemudian datang dengan pendekatan berbeda. Dalam laga pertama yang sebelumnya pelatih interim, yaitu Carrick langsung menurunkan Mainoo sejak menit awal, yaitu adalah keputusan tersebut telah terbayar saat Manchester United mengalahkan Manchester City 2-0. Yaitu untuk Carrick pun sendiri ya telah melanjutkan pujian terhadap gelandang yang berusia 20 tahun tersebut tentunya, dan ia juga telah menilai mampu menjawab tantangan di laga besar. Untuk Carrick sendiri menjadi sebuah sorotan dan karakter dan perkembangan Mainoo. Untuk Carrick sendiri yang telah mengungkapkan bahwa ia telah mengenal Mainoo selama lebih dari 5 tahun. Ia juga telah mengikuti untuk perkembangan untuk sang pemain semenjak masih muda belasan tahun di akademi. Menurut Carrick sendiri, yaitu adalah pelatih bagian Manchester United untuk terus mempromosikan pemain akademi ke tim utama, dan ia juga telah menilai hal tersebut menjadi fondasi identitas klub itu tersebut. Untuk saya sendiri sangat menikmati bekerja dengan Mainoo yang sudah saya mengenal semenjak dia masih sangat muda. Saya juga mulai bekerja dengannya ketika dia berusia 13 atau 14 tahun. Saya sedang mengambil lisensi sebuah kepelatihan tentunya teman-teman. Pembuktian mental Mainoo, yaitu untuk Carrick sendiri tentunya yang telah menilai ya sebuah perjalanan Mainoo untuk menuju tim utama telah menunjukkan kualitas dan ketangguhan mental, dan ia juga telah menekankan bahwa untuk pengalaman bermain di liga besar membentuk karakter pemain muda. Untuk klub tersebut telah membutuhkan untuk pemain muda yang lagi naik ke tim utama untuk membangun sebuah pemahaman tentang apa arti klub itu tersebut, bukan hanya bagi Mainoo atau skuad, tetapi juga bagi klub dan para pendukung. Kobbie Mainoo adalah contoh utama lanjut dari Carrick teman-teman.
Dan dia juga telah menyinggung ya naik turun dalam karirnya juga untuk pemain sebagai hal yang wajar. Untuk Carrick sendiri yang telah merasa penampilan Maino melawan City juga menunjukkan apa yang bisa ia berikan. Ya, untuk naik secepat itu dan mengalami perkembangan pesat, dan ia juga harus bermain di pertandingan-pertandingan besar dan memberikan dampak. Dan itu yang telah menunjukkan kualitas dari segi karakter ya, karena mereka melihat juga pekan yang lalu yang dibawa yaitu sangat luar biasa sekali, yaitu ujian berat Manchester United di Emirates Stadium. Yaitu setelah kemenangan atas Manchester City, yaitu adalah Manchester United telah menghadapi tantangan yang kalah lebih besar juga. Mereka akan bertandang ke markas Arsenal yang untuk saat ini juga memimpin untuk klasemen Liga Inggris, teman-teman. Dan untuk Carrick sendiri mengaku untuk kualitas Arsenal dan telah menyadari beratnya ujian untuk menanti timnya, namun ia telah menegaskan Manchester United datang dengan sikap positif. Saya juga telah menantikan pertandingan ini dan tantangan yang besar. Mereka adalah tim yang sangat bagus dan punya banyak kekuatan dan permainan mereka. Dan itu kata Carrick, teman-teman. Dan untuk Carrick sendiri yang telah menambahkan bahwa posisi Arsenal saat itu bukan kebetulan, dan ia juga meminta para pemainnya untuk menghadapi laga tersebut dengan energi dan antusiasme untuk sembari menyadari kesulitan yang akan dihadapi, teman-teman. Untuk yang berikutnya, teman-temanku semuanya, kita akan masuk ya ke dalam informasi berita olahraga yang berikutnya, yaitu adalah di pertengahan segmen video kita untuk hari ini ya, teman-temanku semuanya, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik juga tentunya, yaitu yang akan kita bahas di pertengahan video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yaitu adalah pergeseran taktik dan budaya cara Alvaro Arbeloa menyatukan Real Madrid kembali, teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga ya, teman-temanku semuanya, yaitu yang akan kami sampaikan itu adalah merupakan sebuah pembahasan yang menarik, teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Alvaro Arbeloa telah menghadapi awal yang penuh gejolak semenjak mengambil alih kursi pelatih Real Madrid. Yaitu pergantian era dari Xabi Alonso juga memicu perubahan yang signifikan, baik itu secara taktik maupun budaya kerja di dalam tim tentunya. Untuk periode di awal dari Arbeloa juga dinilai sebuah kekecewaan besar setelah tersingkir dari Copa del Rey. Untuk hasil tersebut langsung telah menempatkan untuk pelatih baru tersebut dalam sorotan yang tajam. Yaitu namun ya, untuk situasi tersebut dan yang sangat singkat ya tentunya, teman-teman, untuk tim internal klub mulai berubah. Untuk sebuah kemenangan Liga atas Levante dan kemenangan telak di Liga Champions melawan Maroko, yaitu menggeser suasana di ruang ganti ke arah yang lebih positif lagi tentunya. Untuk Cemooh Supporter jadi titik balik. Yaitu menurut dari informasi berita olahraga juga bahwa titik balik dari Real Madrid bukan berasal dari perubahan taktik di lapangan. Reaksi keras dari supporter justru menjadi pemicu perubahan dinamika di dalam tim itu sendiri. Untuk Cemooh dan siulan yang terdengar dari tribun dan dari Bernabeu juga, yaitu melawan Levante, disebut juga memberikan dampak yang tidak terduga, yaitu adalah sebuah tekanan tersebut yang telah menyatukan skuad yang sebelumnya terpecah setelah kekalahan dari Albacete tentunya, teman-teman. Usai kekalahan dari Copa del Rey, susulan dari Valverde bebas digambarkan ya dingin dan sunyi tentunya, dan para pemain difokuskan lebih fokus pada diri masing-masing tanpa rasa kebersamaan yang kuat. Namun dalam situasi tersebut berubah menjelang laga melawan Maroko. Sumber dari dalam ruang ganti tersebut telah menyebutkan para pemain mulai bersatu melindungi kekompakan dan menghadapi tekanan eksternal secara kolektif. Pendekatan langsung Arbeloa di ruang ganti.
Yaitu untuk Arbeloa sendiri datang membawa identitas yang jelas yang telah digambarkan sebagai sosok yang langsung mudah didekati dan memiliki konsep yang tegas untuk gaya untuk pemimpin yang sangat terpusat, seluruh untuk komunikasi dan motivasi juga, dan instruksi taktik yang telah disampaikan langsung oleh para pemain. Untuk staf pelatih tersebut yaitu berada di balik layar, yaitu bertugas menyiapkan sesi latihan secara detail, namun ya mereka jarang berbicara langsung kepada pemain selama latihan berlangsung, teman-teman. Untuk dari pendekatan satu arah itu juga memberikan sebuah kejelasan bagi skuad yang sebelumnya terlihat kehilangan arah. Untuk pemain kini yang tahu kepada siapa harus telah merujuk dan apa yang telah diharapkan di atas lapangan. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kontras dengan era Xabi Alonso. Untuk perubahan dan pendekatan secara kontras itu dibandingkan untuk metode dari Xabi Alonso di era yang sebelumnya. Untuk staf pelatih itu dikenal sangat aktif dan intervensif ya dalam keseharian tim itu sendiri tentunya. Untuk pemain yang kerap menjalani sesi analisis untuk video panjang yang lebih langsung diikuti latihan dengan skenario yang sebuah spesifik tentunya. Tujuannya yaitu adalah mencapai dalam kata kesempurnaan taktik yang di setiap detailnya juga, yaitu meskipun kualitas dari Alonso telah diakui, pendekatan tersebut yaitu terlalu intens sebagai bagian pemain untuk sebagian pemain tentunya, teman-teman. Untuk ini juga untuk pendekatan yang lebih ringkas dan terpusat di bawah Arbeloa menggantikannya. Untuk perubahan tersebut juga memberikan sebuah kegeseran mental dan berdampak positif bagi performa. Untuk ujian berat menanti Madrid. Dampak awal dari perubahan tersebut mulai terlihat. Real Madrid juga mampu bangkit setelah pekan yang sangat sulit dan kini berada dekat dengan posisi depan 8 besar Liga Champions. Meskipun begitu, untuk bekas luka akibat kesalahan dari Albacete tentunya, yaitu sebelumnya untuk belum sepenuhnya hilang. Untuk di ruang ganti juga keyakinan yang berkembang adalah jawaban yang sesungguhnya harus diberikan di atas lapangan. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan video kita untuk di akhir segmen video untuk hari ini ya teman-teman ya. Di akhir segmen video kita untuk hari ini, untuk pembahasan yang tak kalah menarik yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Untuk pembahasan yang akan kami sampaikan itu dengan pembahasan yang tak kalah menarik, yaitu dengan pembahasan legenda Liverpool ini pasang badan untuk Jude Bellingham yang sedang alami penurunan performa di Real Madrid. Untuk dalam sebuah spekulasi soal menurunnya performa Jude Bellingham bersama Real Madrid belakangan ini ramai diperbincangkan, dan sorotan itu tidak harus tertuju pada kontribusi di lapangan, tetapi juga pada kehidupan pribadi di luar sepak bola tentunya. Dan untuk sejumlah laporan dan perbincangan media sosial yang telah mengaitkan penurunan performa yaitu tersebut dengan gaya hidup sang gelandang. Dan isu tersebut berkembang cepat untuk memancing beragam kritik dari publik. Dan untuk sorotan ini juga dan nama Bellingham kembali menjadi bahan diskusi panas di Spanyol. Yaitu banyak pihak juga yang mencoba mencari alasan atas performanya yang dinilai tak setajam musim-musim sebelumnya. Di tengah riuhnya dalam sebuah spekulasi tersebut tentunya, legenda Liverpool dan timnas Inggris John Barnes tentunya angkat bicara. Ia juga membela Bellingham dan menilai arah perbincangan yang berkembang sudah sejauh mana. Untuk Barnes sendiri anggap diskusi soal Bellingham tertuju, yaitu berlalu yaitu saya ulangi lagi ya teman-teman ya, yaitu adalah Barnes anggap diskusi soal Bellingham terlalu dibesar-besarkan. Untuk John Barnes sendiri ya, yaitu telah melalui untuk menilai ya dalam sebuah kritik juga, yaitu kepada Jude Bellingham yang lebih bersifat reaktif dan ketimbang berdasarkan fakta yang menurut diskusi soal kehidupan pribadi sang pemain
muncul karena performa yang sedang disorot tentunya. Dan untuk Barnes sendiri yang telah menegaskan bahwa penegasan tersebut yaitu bernilai pemain top saat ini juga jauh lebih besar dibanding pada era masih ia bermain tentunya. Dan untuk hal itu juga membuat ya tentunya hal-hal kecil muncul dibesar-besarkan dan disalahartikan juga. Dan untuk itu juga ia juga membantah anggapan bahwa Bellingham bersikap tidak profesional. Dan untuk dari Barnes sendiri, ia juga menilai tidak ada indikasi yang telah menunjukkan bahwa sang gelandang melanggar disiplin atau mengabaikan kewajiban sebagai pemain. Untuk diskusi dalam seputar tersebut tentunya Jude Bellingham dilebihkan, yaitu saya bermain dan saya masih bermain dan orang yang sangat mengikat ya, alis jika Anda keluar sepanjang masa itu tentunya. Dan untuk kritik hilang saat Bellingham kembali ke performa terbaiknya teman-teman, yaitu dari Barnes sendiri, yaitu percaya untuk kritik yang muncul ya bukan karena kekhawatiran yang nyata terhadap Bellingham, dan ia juga telah menilai publik hanya mencari penjelasan yang instan kepada performa seorang bintang yang mengalami penurunan. Untuk menurut Barnes sendiri, untuk gaya hidup dan kerap dijadikan kambing hitam saat seorang pemain tidak tampil maksimal. Padahal untuk penurunan performa tersebut adalah merupakan hal yang sangat wajar dalam perkembangan karir sepak bola. Dan ia juga telah menilai apa yang dialami Bellingham untuk saat ini itu hanyalah fase yang sementara, dan untuk kualitas sang gelandang akan kembali terlihat seiring berjalannya waktu teman-teman. Jika Anda bermain ya dengan performa terbaik atau sedang mengalami penurunan, orang-orang akan selalu mencoba untuk mengaitkan perilaku Anda di luar sepak bola sebagai alasan dibalik penampilan yang buruk. Ketika saya tidak percaya itu adalah merupakan masalah di sini, jelas dari Barnes teman-teman. Begitu dari Bellingham sendiri, yaitu kembali mencetak gol dan memberikan umpan seperti yang kita tahu, dan dia mampu. Tidak akan ada pernyataan tentang gaya hidup ya atau apa yang ia lakukan dalam kehidupan pribadi yang serupa tentunya teman-teman. Dan kita akan membahas sedikit ya untuk pembahasan yang menarik juga di akhir video kita ya teman-teman, yaitu adalah baru cetak 9 gol dari 27 laga, Gyökeres flop di Arsenal ini, kata Arteta. Apakah yang dia katakan akan kita bahas juga secara singkat dan padat, tentunya bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Yaitu Mikel Arteta sendiri juga memberikan pembelaan terkait performa Victor Gyökeres di Arsenal. Untuk sang pelatih enggan terburu-buru, juga memberikan penilaian yang negatif untuk striker asal Swedia itu, yaitu sedang mencari sorotan tajam publik sepak bola tentunya, dan ia baru mencetak 9 gol dalam 27 pertandingan sejauh ini. Padahal untuk Gyökeres sendiri ya teman-teman, padahal untuk Gyökeres sendiri yaitu didatangkan dengan mahar yang sangat mahal untuk pada musim ini. Untuk The Gunners harus merogoh kocek yaitu hingga 64 juta pound sterling. Namun Arteta punya alasan yang kuat mengapa ia tetap tetap tenang pada saat ini, dan ia juga meminta untuk semua pihak menunggu hingga musim berakhir. Untuk alasan merekrut di tengah badai cedera. Untuk dalam sebuah keputusan tersebut merekrut Gyökeres yaitu diambil berdasarkan sebuah kebutuhan mendesak untuk tim pada saat ini. Untuk Arsenal sendiri sedang mengalami krisis untuk striker yang cukup parah. Untuk absennya Gyökeres ya, Jesus juga dan Kai Havertz yaitu menjadi faktor utama untuk keputusan tersebut teman-teman, dan untuk keduanya harus menepi dalam waktu yang sangat lama. Untuk pada akhirnya juga kami harus membuat keputusan, dan kami harus percaya bahwa Victor adalah yang terbaik dalam skema yang kami hadapi tentunya. Kualitas yang tidak kami miliki di nomor 9 itu juga karena memiliki situasi dengan Gaby ya tentunya.
yaitu untuk Kai Havertz yang absen yang selama berbulan-bulan dan kami sangat senang memilikinya, jelas Mikel Arteta. Terlalu dini untuk menghakimi, yaitu Arteta sendiri yang telah menyadari juga, yaitu status dari Gyökeres yang mungkin sebelumnya untuk memuaskan kami pada pihak banyak pihak, dan untuk sembari teman-teman untuk 9 tentunya untuk 9 gol teman-teman dari 27 laga itu dianggap kurang impresif bagi sebagian orang teman-teman. Namun justru taktik asal Spanyol itu meminta fans untuk bersabar dulu untuk menilai pemain saat ini dianggap belum waktunya dan tidak adil tentunya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini teman-teman. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja teman-teman, dan apapun yang kami sampaikan di video ini merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.